tapi di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam buku 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, makan, minum, atau jika kita melakukan sesuatu yang lain, dikatakan lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Ini masih dalam tahun yang baru, tahun 2024, sudah di hari yang kelima. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di jalan-jalan, kadang kalau kita berdiri di jalan tuh 1 jam pasti ada ambulans lewat. Apalagi tanggal 25 sampai tahun baru, itu banyak sekali. Kenapa? Karena ini ada berhubungan dengan makanan. Lalu kita jalan ke rumah sakit, kita akan melihat begitu banyak pasien di sana. Kita coba untuk tanya kepada dokter, ini penyakit apa, ini penyakit apa. Kebanyakan penyakit yang diderita adalah karena kebiasaan atau karena gaya hidup. Termasuk di situ kebiasaan makan. Ya, saudara-saudara, kalau kita makan saat ini, itu belum kita rasa pada saat ini. Tapi kebiasaan-kebiasaan kita di waktu yang lalu, kebiasaan makan kita yang mungkin berlebihan, kebiasaan makan makanan yang berlemak, ya, berlemak tinggi, ya, seperti daging-daging dengan ukuran-ukuran yang banyak, itu bermasalah. Itu bermasalah sehingga menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan darah tinggi, diabetes, apalagi asam urat. Inilah penyakit-penyakit yang sering menimpa apabila gaya hidup atau pola makan kita tidak teratur. Kenapa? Apakah Tuhan mengatur sampai sedetail mungkin, sedetail itu kehidupan kita? Benar, Tuhan mengaturnya. Kenapa Tuhan mengaturnya? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dia tidak menciptakan kita dan membiarkan kita begitu saja. Dia memberikan aturan. Jangan langgar itu aturan, karena ketika kita melanggar aturan maka akibatnya adalah penderitaan. Kita akan menderita. Kita akan sakit. Untuk apa umur panjang tapi kita sakit-sakit? Ya. Mari kita lanjut. Mengapa Tuhan begitu peduli dengan kebiasaan makan saya? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Kenapa Tuhan peduli dengan kebiasaan saya? Ya, Tuhan peduli karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Kalau Tuhan tidak mengasihi engkau, untuk apa Dia peduli? Dia menciptakan engkau, Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi engkau dalam kehidupanmu. Jadi Dia mengatur semuanya untuk kebaikan kita. Lalu, bukankah itu adalah urusan seseorang? Bukankah itu urusan saya, bukan urusan Tuhan? Saya mau makan apa, itu urusan saya. Apakah benar? Ya, Tuhan tidak akan mengambil makanan, mengambil piring makan kita, lalu menempatkan di satu tempat dan mengatakan kamu tidak boleh makan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tapi Tuhan menyatakan itu lewat firman-Nya. Menyatakan itu lewat firman-Nya. Ini hanya sebuah renungan, menjadi bahan perenungan bagi kita. Saya tidak membahas secara rinci, tidak membahas doktrin dan lain-lain, tetapi hanya membahas sebagai renungan kita. Jadi Tuhan begitu peduli. Dia mau supaya kita memelihara tubuh kita dengan baik. Jadi semua pertanyaan tadi itu ada hubungan dan tidak bisa diabaikan sedikit pun. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Kenapa? Karena jika kita mengabaikan itu, akibatnya kita yang terima. Jadi saudara-saudara, untungnya pencipta kita atau Tuhan kita yang menciptakan kita, tubuh kita ini, karena Tuhan kan yang menciptakan Adam dan Hawa. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Tuhan yang menciptakan manusia, kata firman Tuhan.
Jadi pencipta tubuh kita, dia tidak meninggalkan kita tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Apa hubungannya sakit dengan iman? Apa hubungannya makanan dengan iman? Nah, ini dia punya jawaban. Allah begitu peduli dengan dirimu. Jadi Allah begitu care dengan engkau. Ya, Allah begitu memperhatikan dirimu sehingga Dia memberikan aturan-aturan yang jelas. Jadi aturannya jelas untuk kebaikan kita. Jadi kita perlu perhatikan itu. Apakah kamu makan atau minum atau apa saja yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Bukankah ini adalah sesuatu yang mengagumkan? Ini adalah signal yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah suara yang baik yang diberikan kepada saya, yang diberikan kepada saudara. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Wah, ini panggilan ya, sekaligus teguran bagi saya dan juga bagi saudara. Kenapa? Karena hidup ini bukan milik kita sendiri. Hidup ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Bukankah itu adalah sesuatu yang membuat kita tercengang, membuat kita terkagum-kagum bahwa Allah begitu peduli. Tuhan sangat peduli dengan hal-hal kecil, seperti apa dan bagaimana dan kapan kita memberi makan pada tubuh kita. Dia sudah atur, cuma kadang kita melanggar. Dia sudah kasih waktu-waktu, makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, makan berapa porsi, itu dia sudah tahu. Dia kasih ya. Para ahli meneliti dan mereka memberikan dia punya takaran, jangan lewat. Tapi karena enak, seringkali kita lewat, kita makan saja, makan banyak ya. Segala sesuatu yang berlebihan ini membuat kita sakit. Walaupun itu makanan yang baik, tetapi kalau itu sudah berlebihan membuat kita sakit. Perhatikan baik-baik. Sehebat apapun kita, ada orang mengatakan bahwa kan ada obatnya. Biar jalan tinggal tarik-tarik kaki. Ketika ditanya kenapa masih makan itu, dia akan katakan, ada obat, ada obatnya. Jangan takut, ada obatnya. Obat itu ya, obat ketika sudah sakit lalu kita minum obat, sebenarnya itu bukan solusi. Itu hanya solusi jangka pendek, menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalam tubuh kita. Masalah yang ada dalam tubuh kita itu kita yang ngatur. Kalau sudah dilarang, kalau dokter sudah larang, jangan isi, jangan makan yang dilarang. Ya, karena itu akan membuat kita lebih menderita, akan membuat kita lebih sakit lagi. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabatku, teman-temanku, Alkitab ya, ini Alkitab, firman Allah tidak pernah salah. Ini Alkitab ini tidak pernah salah. Jadi Alkitab tidak pernah salah memberikan kita arahan ya. Firman Allah tidak pernah salah. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan tubuh manusia yang halus untuk kemudian dibiarkan beroperasi sendiri. Tidak. Ada dia punya cara atau ada dia punya aturan-aturan yang mengatur tubuh kita ini. Jadi tubuh kita tidak beroperasi secara sendiri. Ia tidak pernah melepaskan kepemilikannya terhadap proses tubuh saya ini, proses tubuh saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi dia memberikan aturan yang jelas. Kalau kita langgar aturan itu, maka kita akan sakit, kita akan menderita. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak membiarkan begitu saja. Dia begitu peduli denganmu. Dia sayang engkau. Makanya dia kasih hal-hal apa yang bisa kita buat, hal-hal apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita.
Alkitab menulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini tempat tinggal Allah. Tempat tinggal Allah. Lalu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini bukan milik kita sendiri. Diri kita ini bukan kita punya, ya. Jadi siapa punya? Tubuh kita ini adalah milik Allah. Jadi saya dan saudara ini milik Allah, bukan milik kita sendiri. Oh, saya bebas. Saya bebas untuk melakukan apa saja karena tubuh ini adalah milik saya. Tidak, saudaraku. Kita adalah milik Allah. Selanjutnya ayat tadi katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ternyata kita ini telah dibeli. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita adalah milik si jahat. Tetapi Yesus Kristus datang menebus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kita baru melewati yang dirayakan oleh hampir semua orang Kristen, yang disebut dengan hari Natal, tanggal 25 Desember. Tapi walaupun itu tidak secara gamblang ditulis di dalam Alkitab, namun kita percaya bahwa Yesus lahir. Bagi kami Yesus lahir itu setiap hari. Setiap hari Yesus lahir, bukan hanya tanggal-tanggal tertentu. Jadi saudara, Yesus atau Allah yang menciptakan kita, Dia peduli dan Dia mau kita tetap hidup sehat. Dia sudah bayar lunas dengan darahnya sendiri. Jadi ayat ini dia menunjukkan bahwa pemeliharaan tubuh yang tepat bukanlah kewajiban spiritual saja, tetapi juga tuntutan moral. Ya, ini ada hubungan dengan moral ternyata. Tuntutan moral. Kalau moral kita baik, maka kita akan memelihara tubuh kita. Bukan hanya karena spiritual, bukan hanya karena Alkitab mengatakan seperti itu, tapi Alkitab menuntun kita untuk memiliki moral yang baik, bisa menahan diri, jangan seperti orang kata kasarnya, jangan kita rakus ya, jangan rakus. Ada yang kita lihat kebiasaan makannya begitu luar biasa. Kadang makan begitu banyak, ya. Ini porsi juga kalau sudah berlebihan itu sangat-sangat tidak baik bagi kesehatan. Kalau kita makan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang kita harus berhenti. Jangan malah sudah kenyang kita tambah lagi. Ya. Karena ini akan mengakibatkan tubuh kita dia bekerja lebih keras. Usus kita dia bekerja lebih keras. Pada besok hari kita lemah, kita kurang tenaga oleh karena semalaman itu, apalagi kalau makan malam, maka usus dia bekerja sepanjang malam. Usus bekerja sepanjang malam. Kita harus menakar dia, kita harus menimbang dia. Kita harus tahu berapa banyak yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tidak ada seorang pun yang berhak berkata, aku akan lakukan sesuai dengan kesukaanku terhadap tubuhku sendiri, dan itu adalah urusanku sendiri. Kita dapat merampok Tuhan dengan melanggar tujuan ilahi supaya kita sehat. Karena kalau kita sakit, ada banyak waktu kita yang terbuang, itu sama dengan kita merampok Allah. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi ketika kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan kasih kita kehidupan untuk kita berkarya bagi Dia. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan memberikan kehidupan itu supaya kita bisa melakukan banyak hal dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atur baik makanan kita. Atur baik.
di dalam ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau kita membinasakan tubuh kita dengan pola makan yang tidak benar, kalau kita sakit, kita mati dengan cara yang tidak benar, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena ini firman Tuhan, dia bicara seperti itu. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu ialah kamu. Jelas? Jadi saya pikir itu sudah jelas. Jangan pernah kita bermain-main dengan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini ada maksud Allah. Ada maksud Allah. Tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini tanpa maksud Allah. Maksud Tuhan supaya dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk saya dan termasuk saudara-saudara yang sempat menonton live streaming ini. Saya berharap saudara-saudara bisa dapat sesuatu di situ. Ketika saudara mendengarkan pembahasan yang sementara saya bahas. Tetapi beberapa atau banyak orang yang tahu tentang tubuhnya dan bagaimana memeliharanya. Bukankah sepertinya aneh bagi kita bahwa rata-rata orang tua lebih tahu kebutuhan jasmani? Rata-rata kita semua itu sudah mengerti, sudah tahu. Beda dengan ternak-ternak yang kita piara. Ada ayam, ada kambing atau sapi. Mereka tidak tahu berapa porsi mereka makan. Kalau ada mereka makan, kalau kenyang mereka berhenti. Tapi kita, ada baiknya kalau kita makan berhenti sebelum kenyang. Dan bila waktu makan ya kita makan. Ukur-ukur untuk makan. Jangan makan sampai berlebihan. Sering saya perhatikan, ada yang makan, diambil dulu. Kalau dia lihat di meja itu ada daging-daging kesukaannya, maka dia akan ambil daging itu duluan, lalu ditutupi dengan apa? Dengan nasi. Dengan nasi. Dimakan nasi cuma sedikit, dagingnya yang lebih banyak. Makanan kita sesungguhnya, kalau makanan daging itu makanan kelas yang Tuhan siapkan saat darurat. Nuh, kita ingat peristiwa itu. Tapi inti dari pembicaraan saya pada malam hari ini adalah bahwa ukuran makan kita, menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Jadi para orang tua harus mengetahui kebutuhan, ya, kebutuhan keluarganya. Harus mengetahui berapa banyak yang dia harus makan. Kalau kita punya kendaraan, kita tahu kapan kita harus mengisi dia bahan bakar, kapan kita harus mengganti dia oli, ya, kapan kita harus cuci kendaraan itu supaya dia bagus, periksa kabel-kabelnya dan lain-lain, periksa remnya. Begitu juga tubuh kita. Rawat. Mobil saja kita rawat, kendaraan kita rawat. Apalagi tubuh kita. Tubuh kita harus dirawat supaya kita bisa hidup sehat. Kalau kita hidup sehat, kita bisa pelihara keluarga kita. Kalau kita hidup sehat, kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu di dalam pelayanan dimanapun kita berada. Kita membantu itu di dalam pelayanan kita. Ini hidup harus dipelihara dengan baik. Karena kalau tidak, maka ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, dan itu Tuhan akan menuntut dari kita. Bagaimana cara memelihara kesucian tubuh kita? Mengapa begitu besar kepedulian Tuhan?
terhadap tubuh kita dan bagaimana cara kita memelihara kesucian tubuh kita. Alkitab memastikan bahwa tubuh kita harus dirawat, tubuh kita harus dipelihara, tubuh kita harus dijaga sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah di dalam Alkitab. Ada pembahasan yang lain, tapi saya mau katakan di dalam Alkitab ada peraturan mengenai makan dan minum. Mana yang boleh kita makan, mana yang boleh kita minum, mana yang tidak boleh kita makan, dan mana yang tidak boleh kita minum. Ada. Jadi kalau saudara-saudara mau tahu, ya buka itu Alkitab. Buka itu Alkitab. Baca, belajar, dan kita akan tahu, oh ternyata kalau kita mengikuti aturan Tuhan, maka kekuatan dan kesehatan akan diberikan kepada kita. Tuhan akan memelihara kita. Tapi kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak mengikuti aturan yang sudah dicatat di dalam Alkitab, kita bukan apa-apanya. Kalau kita sakit, ya seperti itulah akibatnya. Petunjuk apa yang ada dalam Alkitab tentang memelihara dan memberi makan tubuh kita? Tuhan bertanya, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Maka kamu akan memakan yang baik. Yesaya 55 ayat 2. Bagaimana kita tahu yang baik? Tentunya bukan dari selera atau iklan atau merek yang warna-warni. Ada banyak orang tergiur ketika melihat iklan, ya, yang menampilkan semuanya nomor 1. Ya, iklan-iklan tidak ada nomor 2, semuanya nomor 1. Tetapi kita harus cari tahu apa baiknya dan apa manfaatnya dari setiap makanan, dari setiap minuman yang akan kita makan, yang akan kita minum, atau yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita harus tahu terlebih dahulu. Ini penting, kita harus cari tahu, karena kalau kita tidak tahu, maka berapa banyak yang bisa masuk, itu akan merusak atau tidak, kita tidak tahu. Atau bolehkah ini jenis makanan ini masuk ke dalam tubuh saya atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kita harus cari tahu, dan kita harus belajar dari dalam Alkitab, karena dalam Alkitab jelas menjelaskan kepada kita mana-mana yang bisa kita makan dan mana yang tidak bisa kita makan, mana yang boleh kita masukkan ke dalam tubuh, mana yang tidak boleh. Bagaimana kita tahu yang baik? Tentunya bukan dari selera atau iklan yang memberikan daya tarik yang luar biasa. Umumnya orang hanya mengikuti hukum selera, tergesa-gesa memenuhi keranjang belanjaan mereka. Kalau kita ke mall, kadang-kadang kita beli bukan karena kebutuhan, tapi karena iklannya. Waktu nonton televisi, oh ada iklan nih, oh ini barangnya ini sudah. Ya, kita ingat iklan televisi, maka kita lihat barangnya di mall, kita lihat di pusat perbelanjaan, kita langsung ambil padahal kita tidak butuhkan. Kita tidak butuhkan. Bertumpuk-tumpuk di rumah, akhirnya ya rugi percuma. Atau pengaruh dari iklan tidak baik untuk kita makan, tapi karena iklan bilang itu baik, maka kita ambil, kita bawa ke rumah dan kita jadikan itu sebagai makanan favorit kita. Padahal itu tidak boleh, karena itu akan merusak tubuh kita. Jadi jangan terpengaruh. Kalau sesuatu yang bukan kebutuhan tubuh kita, jangan masukkan ke dalam tubuh kita. Adalah lebih baik yang kita masukkan ke dalam tubuh itu sayur-sayuran di kebun, umbi-umbian, ya, atau pisang, buah-buahan. Tapi bukan berarti saya melarang untuk tidak makan. Makan boleh, yang halal-halal itu dimakan boleh, tapi ukurannya harus pas. Ukurannya dikurangi, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, karena itu akan membuat kita sakit. Jadi umumnya orang hanya mengikuti hukum selera, tergesa-gesa memenuhi keranjang belanjaan mereka ketika berada di pusat perbelanjaan. Mereka mengumpulkan semua yang menarik selera dan pandangan mata mereka, seperti anak burung yang membuka mulutnya untuk apapun yang dimasukkan induknya ke dalam mulutnya. Demikian pula dengan para konsumen, atau kita ini para konsumen. Kalau kita pergi belanja,
Demikian pula para konsumen secara membabi buta menerima tawaran-tawaran dari media massa, iklan-iklan, atau dari mulut ke mulut bicara, oh ini enak, 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 padahal sudah tidak sehat. Hati-hati dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, saya mau katakan hati-hati dengan memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita, karena pada akhirnya kita yang akan menuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Mengapa sekarang banyak sekali orang yang sakit? Karena pengaruh makanan, karena pengaruh dari gaya hidup. Rem-rem dari sekarang, ini tahun baru, tahun 2024. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita masih sering makan berlebihan, mulai sekarang atur makanan kita. Ya, lihat, ada yang perlu dikurangi. Porsinya juga perlu dikurangi. Kalau biasa makan dua piring, orang bilang 2 piring bumbung, 2 piring gunung, ya dikurangilah jadi 1 dulu. Kalau perlu ya mungkin yang 1 itu juga sudah dipotong gunungnya sedikit terata. Begitu supaya hidup kita ini akan menjadi sehat kembali. Kalau tubuh kita sudah melar, ada seorang berkata, kalau mau lihat kita sehat atau tidak, kita berdiri tegak baru kita lihat ke bawah. Kalau kita sudah tidak bisa melihat ujung kaki kita, waduh, itu ada yang perlu dipertanyakan. Perut kita itu perlu dikurangi, artinya gaya makan kita harus diatur kembali. Jadi kalau perut sudah lebih panjang, sudah lebih tinggi, sudah lebih dari ujung kaki kita, itu ada tanda kutipnya. Kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati. Jadi mulai sekarang sudah tahun baru toh, karena sudah tahun baru, atur lagi itu pola makan. Ya. Kalau kita bicara tentang pola makan, sekarang banyak sekali efeknya. Jadi inilah hidup, ya. Kita hidup cuma sementara saja. Hidup kita hanya sementara. Karena sementara, jadi kita perlu atur baik supaya kita bisa umur panjang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman di mana saja berada yang sempat menyaksikan acara ini, sempat menyaksikan renungan malam ini, biarlah ini boleh menjadi bahan perenungan terus bagi kita, dan kita boleh mengatur kembali hidup kita, mengatur pola makan kita supaya kita sehat-sehat, kita umur panjang. Jangan umur panjang tapi sakit-sakit, ya. Lebih bagus umur panjang dan sehat-sehat. Kalau kita umur panjang tapi sakit-sakit, maka kita akan membuat orang lain susah, keluarga kita susah, ya, sulit, ya, kesulitan. Kecuali memang usia sudah lanjut sekali. Tapi sekarang ada umur 40 sudah sakit, 50 sudah sakit, 60 lebih parah lagi, ya. Padahal 40 itu masih memiliki kekuatan penuh. Tapi banyak orang sakit di usia-usia 40. Bahkan lebih parah lagi, 30-an sudah mulai sakit. Kenapa? Karena pola makan yang salah sejak usia remaja atau sejak usia anak-anak. Ya, kalaupun di remaja sudah mulai salah, ya aturlah, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Segala sesuatu, saya mau katakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita berubah dalam kehidupan kita. Mari berubah dari sekarang. Atur, ya, atur segala sesuatu sehingga kita bisa hidup lebih lama, hidup sehat dan umur panjang. Kita bisa hidup dengan keluarga kita bisa melayani Tuhan, bisa melayani orang lain, dan kita masih bisa berkarya. Apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita, kita bisa berkarya. Kiranya Tuhan yang punya saya, Tuhan yang punya kita semua, Tuhan akan terus memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kita di sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2024. Sampai di sini renungan saya pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Doakan semoga
ada renungan-renungan yang baik yang bisa disampaikan bagi sahabat-sahabat dan teman-teman, ini boleh membuat perubahan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah Engkau boleh berikan bagi kami. Seberapapun yang bisa mengikuti dan mendengar akan pembahasan atau yang nantinya akan membuka link Facebook ini, biarlah mereka boleh mendapatkan sesuatu dan mereka boleh berubah dalam kehidupan iman mereka sehubungan dengan tubuh yang adalah milik Tuhan. Apabila di antara mereka ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di waktu yang lalu sehubungan dengan kebiasaan makan dan minum, dan mereka bertekad untuk berubah, kiranya Tuhan tolong berikan kemampuan. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa dan pengharapan kami. Roh Kudus menuntun hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah